Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sampai pada saya tentang hubungannya antara ketakutan dengan keimanan. Apakah wajar bagi seorang beriman merasa takut, atau seorang beriman itu dia tidak boleh takut oleh apapun? Baik, kita lihat pada bagaimana para ulama menjelaskan hal ini. Takut itu telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takut ini pasti ada sebagai bentuk Allah menguji keimanan orang. Nah, takut ini, ketakutan yang ada pada diri seorang, setiap orang pasti punya rasa takut, pasti. Baik itu takut yang syar'i atau takut yang tabi'i. Takut yang tahu ini takut yang memang secara umum watak manusia nggak berkaitan dengan masalah agama atau apapun. Misalkan Anda takut kalau lihat ular, Anda takut kalau ada binatang buas, Anda takut hal-hal yang tabiat manusia, takut mati gitu, hal itu manusiawi. Atau syar'i, takut sholat nggak diterima, gitu kan? Takut doa nggak diijabah, takut masuk neraka. Itu syar'i, karena syariat memang mengajarkan itu. Nah, takut ini, apakah takut oleh sesuatu ini merusak iman atau tidak, itu bukan dari takut itu sendiri. Tetapi takut ini bisa menjadi penguat iman, bisa sebaliknya. Nah, bagaimana cara mengukurnya adalah dengan cara melihat dampak dari ketakutan itu. Jadi kalau takut terhadap sesuatu membuat Anda mencari pegangan, mencari perlindungan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu membuat Anda banyak membaca ta'awudz, misalnya banyak berdoa, lalu kemudian Anda lari menuju Allah. Lalu setelah Anda sadar bahwa ada Allah yang Maha Pelindung, Maha Penjaga, kemudian menjadi ada rasa tenang, rasa adem, rasa nyaman, maka ketakutan itu benar-benar ujian yang membuat Anda kembali pada Allah. Maka Anda tidak tercela dengan takut apapun. Misalnya sekarang takut terkena virus corona, takut, lalu karena takut Anda kemudian banyak berdoa, banyak meminta pada Allah, berlindung pada Allah, mendekat pada Allah. Yang setelah mendekat pada Allah, Anda ada keyakinan, kemantapan, ada rasa adem, rasa tentram. Tidak lagi diperbudak rasa takut itu. Tetapi kalau Anda takut pada sesuatu, kemudian ketakutan itu tidak membuat Anda mendekat pada Allah, ketakutan itu tidak membuat Anda lari pada Allah, tidak membuat Anda menyebut nama Allah, tidak membuat Anda berlindung kepada Allah, Anda hanya berkutat pada ketakutan atau malah lari pada selain Allah, lari pada teknologi, lari pada kecanggihan, lari pada alat, lari pada bahan, maka takut itu tercela. Ketakutan itu merusak iman Anda. Tetapi atau takut Anda itu takut, lalu Anda berlindung juga pada Allah, berdoa, tapi nggak tenang-tenang juga, tetap aja khawatir, tetap aja takut. Padahal Anda udah berdoa, udah berlindung, berarti takut itu juga jelek. Artinya itulah ketakutan yang buruk. Mungkin takutnya sama, misalkan sekarang lah kita lihat, si A, si Fulan takut corona, si B takut corona, si C takut corona. Mungkin si A takut, dia berlindung pada Allah, banyak berdoa, banyak mendekat, lalu dia merasa tenang karena sudah minta perlindungan pada Allah, yakin pada penjagaan Allah. Mungkin si B takut juga sama, tapi dia tidak berlindung pada Allah, dia hanya memperketat diri dengan teknologi, memperketat diri dengan APD gitu, nggak ada kepada Allah satupun. Lalu dia merasa nyaman dengan teknologi, merasa nyaman dengan segala macam, maka ketakutannya itu merusak imannya. Lalu ada juga yang C, takut kepada corona itu, dia berlindung pada Allah, berdoa, tapi tetap aja galau, tetap aja takut, berarti dia kurang percaya pada Allah, maka takutnya buruk. Atau ada yang D, malah nggak takut sama sekali, dia terus melakukan segala aktivitas yang secara medis, secara sains, secara ahli kesehatan itu akan diyakini membuat dia akan terkena virus itu. Diyakini secara medis bahwa kalau melakukan tindakan itu akan terkena. Misalkan berkunjung menemui orang yang terkena virus atau apa saja
yang memang secara medis diyakini akan terkena kalau melakukan itu, diyakini ya, bukan diduga. Maka orang seperti ini beraninya itu melanggar syariat. Karena keberanian dia telah membuat dia terjerumus pada kecelakaan yang kalau dia mati karena tindakannya itu, dia mati bukan sebagai orang bertauhid, dia mati berdosa. Syariat melarang itu. Nah, lalu ada yang kelima, misalkan orang yang dia nggak takut apa-apa, dia seperti sekarang kita lah. Kita di sini di Muhajirin beraktivitas ya secara zahir, memang secara zahir nggak ada orang di sini terkena, nggak ada kontak dengan itu, kita masih beraktivitas ke masjid berjamaah seperti di sini gitu. Seperti saya sekarang kan ada kontak, mungkin nanti ada rapat dengan guru, maka itu tidak buruk. Ada keberanian karena ada pegangan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menilai orang hanya karena takutnya dianggap buruk tauhidnya, juga tidak bisa hanya karena beraninya dikatakan dia imannya baik. Harus dilihat tadi tergantung apa dia pada Allah pada dua kondisi itu, pada takut dan pada berani. Harus hanya pada Allah pegangannya, keterkaitan hatinya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.